Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara semua, merdeka. Kiranya semangat kemerdekaan masih terus kita bawa, masih terus kita rasakan. Dan berkaitan dengan nuansa kemerdekaan ini, izinkan saya untuk membawa perenungan kita kepada kemerdekaan spiritual atau kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, ada kemerdekaan yang kita alami. Bukan lagi menjadi budak dosa, budak daging, budak dunia, tapi kita adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita mendapatkan karunia kemerdekaan, kira-kira bagaimana kita menjalaninya? Maknanya apa ketika saya dan saudara sudah menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus Tuhan? 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata seperti ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, teks ini memberikan pengajaran tentang makna arti kemerdekaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana ketika seseorang itu sudah mengalami kemerdekaan, dimerdekakan oleh Kristus, apa yang harusnya dimaknai atau diyakini. Nah, kemerdekaan dari teks ini kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan dari sesuatu, tapi kemerdekaan adalah kebebasan yang kita terima untuk melakukan sesuatu. Sehingga orang percaya ketika mengalami kemerdekaan di dalam Kristus harus sadar hal ini, bahwa dirinya bukan hanya dilepaskan dari dosa, tetapi ada hal-hal baru yang harus dipahami. Yang pertama adalah kemerdekaan harus dimaknai dengan kesadaran penuh. Maksudnya ketika seseorang itu sudah dimerdekakan, dilepaskan dari dosa, dia harus sadar bahwa dirinya adalah orang merdeka. Apa gunanya kemerdekaan, status itu kita terima, tapi kita sendiri tidak sadar bahwa kita adalah orang merdeka. Masih punya cara pandang bahwa saya orang yang dibelenggu dosa, saya orang yang tidak punya kemerdekaan. Hal ini tidak berguna karena kita sendiri tidak sadar bahwa kita sudah merdeka. Kita harus sadar bahwa Allah dengan anugerahnya sudah mengaruniakan kemerdekaan itu ketika Kristus mati tersalib dan ketika kita beriman. Sehingga kita perlu sadar, saya harus sadar, kita harus sadar, sudah ada kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan itu harus dimaknai dengan tanggung jawab. Ketika saya merdeka, saudara merdeka, setiap orang yang percaya kepada Kristus diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan hanya status, tapi kemerdekaan berarti bertanggung jawab. Sama seperti seorang anak yang sudah dewasa, bukan berarti dia statusnya lepas dari orang tua, tapi sekarang dia harus mulai bertanggung jawab dengan kehidupannya. Bekerja, mencari nafkah, dan menghidupi kehidupannya sebagai orang yang lebih dewasa. Sama halnya ketika saya dan saudara dimerdekakan berarti ada tanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan untuk hidup bebas sebebas-bebasnya, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan hidup di dalam dosa, tapi tanggung jawab untuk hidup baru di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus dimaknai sebagai keputusan baru. Ada hal-hal baru yang harus kita lakukan. Ada sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan ketika kita menjadi orang merdeka. Kemerdekaan sejati seharusnya mendorong kita untuk melayani sesama dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemerdekaan berarti meninggalkan status yang lama, kemudian hidup di dalam status yang baru. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam kecemaran, tetapi hidup dengan keputusan baru, menyenangkan Kristus Tuhan, melayani dengan sukacita karena anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Inilah makna dari kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus berbuah di dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan memahami, mempelajari kebenaran-Mu.
Tolong kami supaya hari ini kami hidup sebagai anak-anak Allah yang taat dan setia, serta hidup merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami membawa syukur dan doa kami. Amin.